wabarakatuh. Kita mulai aja ya perkuliahannya ya. Mungkin ada beberapa yang masih Zoom dengan dosen yang lain ya. Karena jam 6 mau Thomas Cup, jadi Ibu percepat gitu. Biasanya kan setengah 6 ya. Jadi dipercepat karena ya ingin nonton juga gitu ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita masih di penelitian hukum empiris sosiologis ya. Jadi para penelitian sosiologis empiris minggu lalu kan udah Ibu jelaskan sedikit ya bahwasanya ini penelitian yang menggunakan lokasi penelitian seperti itu ya. Berbeda dengan dia normatif yang hanya menggunakan library research ya. Jadi kalau dia penelitian hukum sosiologis empiris ya, dia menggunakan lokasi penelitian ya. Baik, mungkin ini Ibu share screen ya. Ibu share screen tentang penelitian hukum sosiologis empiris ya. Ini udah yang keberapa pertemuan kita? Yang ke-6 ada ya. Ke-6, Bu. Setelah Ibu kasih materi ini sedikit tentang penelitian sosiologis empiris, kita akan Ibu berikan tugas ya. Jadi kan salah satu poin penilaian itu adalah tugas ya. Iya, Bu. Baik, sedikit tentang sosiologis empiris. Ada beberapa hal ya yang harus kalian ketahui tentang sosiologis empiris ini. Antara lain adalah bagaimana tipe-tipe ya daripada penelitian ini seperti apa aja. Jadi dia ada penelitian yuridis terhadap identifikasi hukum atau hukum yang tidak tertulis. Kemudian dia ada penelitian terhadap efektivitas hukum. Jadi ini yang banyak ini, penelitian terhadap efektivitas hukum. Selanjutnya nanti ada jenisnya itu penelitiannya itu tentang perbandingan hukum ya. Kemudian ada tentang sejarah hukum dan ada tentang psikologi hukum ya. Jadi ini adalah beberapa tipe atau beberapa jenis penelitian sosiologis empiris yang sering digunakan oleh para peneliti hukum ya. Psikologi hukum, kemudian penelitian sejarah hukum, kemudian penelitian perbandingan hukum ya, penelitian efektivitas hukum. Jadi efektivitas hukum ini yang sering digunakan oleh mahasiswa ya. Kalau dia pakai jenis penelitian empiris. Dan ada penelitian hukum identifikasi hukum yang tidak tertulis. Ya, jadi yang pertama Ibu jelaskan dulu untuk penelitian yuridis terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis ya, pastinya ini adalah hukum adat ya. Jadi penelitian terhadap hukum adat dia pemakai jenis penelitian hukum empiris ya. Artinya memang kalau berbicara tentang hukum adat maka harus ada bagaimana masyarakat adatnya ya, di mana lokasi kampung adatnya itu, dan beberapa pastinya adalah arsip-arsip ya, kemudian kitab-kitab atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat ya. Jadi penelitian hukum yang tidak tertulis dia masuk ke dalam klasifikasi penelitian hukum empiris ya. Kemudian ada juga ya, seperti contoh adalah hukum Islam ya. Jadi hukum Islam disebut juga sebagai hukum pidana adat, ada hukum pidana Islam, ada hukum waris, dan hukum tata negara di dalam Islam. Nah itu juga nggak tertulis. Yang tertulis dalam hukum Islam itu dia baru kompilasi hukum Islam atau KHI yang berkaitan tentang hukum keluarga dan hukum waris ya. Selebihnya seperti hukum jinayat ya, hukum pidananya itu nggak tertulis ya. Dia masih ada dalam belum ada kodifikasi pembukuan, artinya hanya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Jadi untuk kodifikasi ke hukum positif sendiri untuk hukum Islam baru
hukum keluarga dan hukum warisnya, yaitu di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi dia masuk ke dalam kategori mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis, dan ini banyak digunakan di dalam penelitian yang berjeniskan hukum penelitian hukum sosiologis empiris, ya. Jadi itulah dia penelitian yuridis terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis, ya. Yaitu sebagai sampel adalah hukum adat dan juga hukum Islam, ya. Kemudian kita masuk kepada jenis penelitian hukum kedua, ya, dalam klasifikasi empiris ini, yaitu adalah efektivitas hukum. Nah, ini banyak sekali dipakai, ya. Mungkin kalian juga nanti akan menggunakan klasifikasi penelitian jenis ini, ya. Penelitian terhadap efektivitas hukum, ya, di mana dalam efektivitas hukum ini pasti dia kita kenal dengan tiga kategori, yaitu adalah hukum itu sendiri, ya, hukum tertulis, ya, hukum atau peraturan yang dibuat oleh negara yang dia merupakan hukum positif yang tertulis. Kemudian yang kedua itu adalah penegak hukumnya, ya, gakumnya, penegak hukumnya. Dan yang ketiga itu adalah budaya hukumnya. Nah, ini biasa yang sering dikaji di dalam penelitian yang berjenis efektivitas hukum. Ada yang meneliti tentang bagaimana efektivitas dari sebuah perundang-undangan, ya, bagaimana aturan-aturan hukum itu memiliki efektivitas terhadap masyarakat, ya, dan terhadap permasalahan. Kemudian ada juga yang mengkaji tentang bagaimana efektivitas dari penegak hukumnya. Jadi aparatur itu apakah memiliki efektivitas yang positif atau negatif di dalam hal menjalankan aturan-aturan hukum. Jadi biasanya klasifikasi ini masuk dalam efektivitas hukum. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, jadi budaya hukum masyarakat, ya, atau kesadaran hukum masyarakat ini juga banyak diteliti bagaimana sebuah masyarakat itu memahami atau memiliki kesadaran terhadap hukum yang sudah dituliskan atau yang sudah menjadi hukum positif di negara Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang budaya hukum, ya, maka saya teringat dengan negara Jepang, ya. Jadi negara yang paling memiliki kesadaran hukum yang paling bagus, ya, adalah negara Jepang. Kenapa? Karena mereka sangat disiplin, ya. Kedisiplinannya, kesadarannya terhadap aturan itu membuat negara Jepang menjadi negara yang maju saat ini, ya. Dan memang budaya hukum pada masyarakat Jepang itu luar biasa bagus, ya. Jadi kalau kita malam-malam berkendaraan, lampu merahnya merah, mungkin karena malam sepi terobos saja, ya, apalagi Medan, ya kan, sudah biasa, ya, kalau di Medan, ya. Nah, kalau di Jepang itu walau tengah malam, ya, walaupun sudah subuh-subuh, kalau lampu jalannya itu merah, mereka berhenti, gitu. Itulah tanda kedisiplinan dan taat aturan. Akibat apa? Budaya hukumnya itu luar biasa, ya. Budaya hukum orang Jepang itu luar biasa taat, gitu, terhadap aturan. Jadi walaupun malam berkendaraan, mereka tetap berhenti, menunggu sampai lampunya hijau. Kalau kita bilang, kok on, gitu, ya. Tapi itulah bentuk kedisiplinan dari budaya hukum, ya. Budaya hukum yang memang diterapkan oleh setiap masyarakat di setiap negara, dan pastinya ukuran dari kesadarannya itu berbeda-beda, ya. Masyarakat Indonesia, ya, yang begitu banyak pulau-pulau, begitu banyak suku, kota, daerah, pasti berbeda tingkat kepatuhannya terhadap hukum, ya. Jadi itu juga banyak diteliti bagaimana efektivitas budaya hukum dari sebuah masyarakat, ya. Kalau di bahan Ibu ini banyak, ya, membahas tentang efektivitas, ya. Jadi memang karena ini merupakan penelitian yang banyak dikaji, maka juga banyak dibahas tentang bagaimana efektivitas hukum itu diteliti oleh para mahasiswa dan para peneliti, ya. Mulai dari penegak hukumnya, ya,
aturan-aturan hukumnya, dan juga budaya hukumnya, nih, kesadaran hukum masyarakatnya. Oke, kita lanjut lagi kepada klasifikasi yang lain, yaitu penelitian perbandingan hukum. Ya. Jadi kalau perbandingan hukum, ya, ini juga sebenarnya dia masuk kategori empiris, walaupun dia sebenarnya mix juga dengan melakukan penelitian hukum normatif. Ya. Artinya empiris dan normatif itu bandingnya sama sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia perbandingan hukum, kita mengkaji normatif sebuah aturan dan kita bandingkan. Ya. Jadi misalnya suatu undang-undang negara Indonesia bisa kita bandingkan dengan bagaimana undang-undang di negara Malaysia. Nah, jadi ya itulah dia sampel perbandingan hukum ya. Nah, ini tetap kategorinya adalah empiris ya. Penelitian yang memerlukan lokasi penelitian, yang memerlukan tempat penelitian, dan bahkan dia antar negara ya, karena dia perbandingan hukum dia antar negara. Antar provinsi bisa nggak Bu? Ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena perbandingan hukum antar provinsi itu ya nggak mungkin, karena kita satu kesatuan. Jadi KUHP kita, BW kita, ya, dan kitab-kitab undang-undang yang lainnya itu berlaku secara nasional. Ya, jadi nggak bisa melakukan perbandingan hukum secara normatif. Tapi kalau hukum adat, ya mungkin bisa, karena kan adat kita banyak. Misalnya adat Minangkabau dengan adat Batak, ya itu kan berbeda dari segi pembagian waris misalnya, atau dari segi lainnya. Jadi kalau perbandingan hukum adat mungkin bisa ya kalau antar provinsi, tetapi kalau normatif itu biasanya menggunakan antar negara atau dia antar sistem, apakah common law atau civil law. Jadi kalau penelitian perbandingan hukum ini memang memerlukan modal yang besar, artinya kita harus studi kepada negara lain. Tetapi ya hasil penelitian dari perbandingan hukum ini luar biasa ya. Ya sesuai lah, usaha dengan hasil itu pasti berbanding lurus ya. Artinya kita mencari bahan-bahan penelitian dari negara lain, nah maka penelitian-penelitian yang lainnya itu juga akan memberikan sebuah kontribusi yang besar bagi studi hukum di Indonesia, seperti itu ya. Nah kemudian ada penelitian sejarah hukum. Nah, ini juga dia masuk ke dalam kategori penelitian sosiologis empiris. Kenapa? Karena sejarah hukum ini dia tetap harus menggunakan yang namanya lokasi, ya. Sejarah hukum apa? Misalnya sejarah hukum agraria, hukum pertanahan. Maka kalian harus kaji Undang-Undang 1960 itu berasal dari mana, dari kota mana, ya kan? Misalnya kita sampelkan dia berasal dari Jakarta ya atau Jogja, maka harus turun ke sana bagaimana undang-undang agraria yang 1960 ya sampai sekarang ini masih dipergunakan ya. Luar biasa kan? Jadi dia imbang-imbang juga dengan KUHP dan BW ya. Yang dari tahun kita merdeka sampai sekarang masih digunakan. 1960 Undang-Undang Agraria itu masih dipergunakan sampai di tahun 2021. Jadi sebenarnya sangat bagus kalau kita mau melakukan penelitian sejarah hukum ya. Tetapi tetap ada nggak bahannya? Tahu nggak kalian itu mencari lokasi-lokasi tempat menemukan bagaimana runtutan sejarah hukum agraria tersebut. Jadi memang studi-studi seperti ini jarang digunakan oleh mahasiswa ya, sejarah hukum, perbandingan hukum, tetapi tetap ada yang melakukannya dan dia masuk ke dalam klasifikasi penelitian empiris ya. Artinya dia memerlukan yang namanya lokasi penelitian dan studi lapangan. Kemudian yang terakhir adalah penelitian psikologi hukum ya. Jadi kalau dia psikologi hukum ya, maka ini merupakan penelitian tentang bagaimana tingkah laku. Jadi dia sebenarnya psikologi hukum ini mirip sih dengan tadi ya budaya hukum masyarakat ya. Kenapa mirip? Karena ya secara psikologi hukum bagaimana suatu masyarakat dan seperti itu juga sebenarnya budaya hukum di masyarakat. Jadi dia hampir-hampir mirip, bedanya mungkin dia pakai kajian-kajian secara psikologi ya. Psikologi kejiwaan daripada gejala sosial masyarakat. Oke, mungkin itu dulu ya dari Ibu untuk penelitian hukum sosiologis empiris ya.
Jadi tadi ada 5 jenis ya, ada psikologi hukum, kemudian ada penelitian sejarah hukum, ada perbandingan hukum, ada efektivitas hukum, dan juga ada penelitian terhadap hukum yang tidak tertulis ya, seperti sampel adalah hukum adat dan hukum Islam ya. Oke, Ibu beri kesempatan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penelitian hukum empiris ini, silakan. Ada mungkin yang ingin ditanyakan untuk penelitian hukum sosiologis empiris, ya? Untuk sekarang nggak ada, Bu. Oke, tidak ada, pas ya. Pas, Bu. Oke, baik. Karena ya, Ibu pun menonton Thomas Cup ya, jadi kita dukung. Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya kira tadi, saya kira 1:30 ya, Kak. Makanya saya, aduh, cancel aja lah dulu. Semua orang ini, rupanya jam 6 sore. Ya, nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Sama-sama nonton kita, Bu. Mudah-mudahan menang lawan Denmark ya, dan bisa masuk babak final serta memenangkan kejuaraan Thomas Cup ya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya akhirin, dan tugas ya, untuk tugas ya, mungkin saya minta resume aja, resume daripada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ya. Jadi Bapak Ibu tulis pakai double folio ya tugasnya ya. Tulis di double folio materi tentang penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ya. Sudah ditulis, kemudian difoto ya, foto ya, 1 double folio aja lah, 4 halaman itu ya, 4 halaman. Jadi 4 halaman, 2 halaman empiris, 2 halaman normatif, difoto, dan fotonya itu upload di WhatsApp group ya. Maaf, Bu, agak sinyalnya kurang. Tugas mungkin terganggu kita, kita, Bu. Ya. Tugas kita itu tulis tangan ya, tulis tangan untuk resume penelitian hukum sosiologis dan penelitian hukum empiris. 4 halaman ya. Jadi 2 halaman empiris, 2 halaman sosiologis, difoto, setelah difoto baru nanti di-upload di WhatsApp group. Paham, Pak? Paham ya? Paham, Bu. Ya, udah mesti ya. Siap, bentar. Nanti dibuat aja dalam PDF, Bu, disatukan baru dikirim gitu ya. Ya, suka hati lah. Yang penting pengalaman ya, 2 empiris, 2 sosiologis ya. Dan jangka waktu itu 1 minggu ya. Jadi saya tunggu sampai Sabtu depan ya. Paling lama Sabtu depan itu di-upload di WhatsApp grup kita. Itu untuk tugas ya. Ya, karena kemungkinan kita mau UTS bentar lagi ya. Apakah minggu depan atau minggu depan lagi kita akan ujian tengah semester. Jadi harus ada nilai tugas ya. Jadi Bapak Ibu semua dan difoto upload ke WhatsApp group ya. Oke. Mungkin saya kita udah 17.41 ya. Iya, ya. Sampai jumpa perkuliahan kita Sabtu depan, dan jangan lupa tugasnya di-upload di WhatsApp grup kita ya. Karena ada nilai tugas, ya kan? Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa Sabtu depan ya Bapak Ibu ya.